Bahan-bahannya ini tepung beras 125 gram, tepung terigu 65 gram, santan 200 ml, ini aku dapat dari satu santan instan yang ditambah air, ragi instan 1 sendok teh, baking powder double acting 1 sendok teh, gula pasir 150 gram, endapan daun pandan dan daun suji sebanyak 50 ml ya. Langsung aja siapkan panci, kita masukkan gula pasir dan santan. Ini akan aku rebus sebentar aja sampai gulanya larut. Jadi nggak perlu sampai mendidih ya, yang penting gulanya larut aja. Kalau gulanya sudah larut, ini kompornya bisa kita matikan, diaduk-aduk dulu supaya uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan wadah, masukkan tepung beras, tepung tapioka, ragi instan. Ini aku aduk-aduk dulu. Selanjutnya aku masukkan santan. Ini santannya sudah hangat ya, jangan terlalu panas. Lalu kita aduk lagi. Aku masukkannya secara bertahap. Dan ini aku masukkan juga endapan daun pandan dan daun sujinya. Aduk lagi hingga tercampur rata ya. Untuk resep lengkapnya, cara membuat endapan pandan dan tips anti gagal sudah aku tulis lengkap ya di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik di bawah judul, nanti sudah aku tulis ya di sana. Supaya cepat, ini aku saring aja untuk memastikan juga adonan kita ini tidak ada lagi bahan yang bergerindil ya. Kalau sudah, ini akan kita istirahatkan dulu. Aku tutup pakai plastik wrap ya, atau boleh juga pakai kain yang bersih. Ini kita istirahatkan selama 30 menit ya. Setelah 30 menit, ini akan aku buka plastiknya. Dan adonan kita sudah mengembang ya, 2 kali lipat. Lalu aku tambahkan baking powder. Aku taruh di atasnya aja, ini kita aduk. Untuk baking powdernya ini kita pakainya yang double acting ya, jadi 1 sendok teh. Seandainya teman-teman adanya baking powder yang biasa, dipakainya 2 kali lipat ya, tapi sebaiknya pakai yang double acting supaya hasilnya benar-benar merekah. Jadi itu tipsnya ya, kita harus menggunakan ragi yang masih aktif dan baking powdernya pakai yang double acting ya. Ini aku aduk hingga benar-benar tercampur rata. Sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih, lalu ini cetakan kue mangkoknya kita panaskan dulu. Aku panaskan selama 5 menit ya. Kembali lagi ke adonan, ini aku masukkan ke dalam gelas takar supaya nanti kita mudah ya menuangkan ke dalam cetakannya. Ini aku aduk-aduk lagi. Setelah 5 menit cetakannya ini sudah panas, langsung aja aku tuang adonannya ke cetakan ini. Kita penuhkan ya supaya nanti hasilnya merekah.
Ini sepertinya kepenuhan, aku kurangi 1 aja. Lalu ini kita kukus selama 15 menit, nanti sisanya kita kukus setelah mengukus ini ya. Setelah 15 menit kue kita sudah matang, ini kompornya bisa kita matikan dan ditunggu dulu ya hingga hangat supaya kita mudah mengeluarkannya. Setelah kuenya hangat, ini sudah bisa kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya mudah, tinggal kita tekan-tekan seperti ini aja. Oh iya, cetakan ini nggak kita beri olesan apapun ya, langsung aja kita panaskan aja tadi ya, sebentar 5 menit, langsung kita tuangkan adonannya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan ya hingga selesai. Nah, ini dia kue mangkok pandan kita sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget, mekar sempurna dan lembut sekali. Aku pastikan ya kalau kalian mengikuti cara dan langkahnya pasti anti gagal ya. Gimana, mudah kan? Bahan-bahannya tepung beras 125 gram, tepung terigu 65 gram, santan 250 ml, ini dari 1 santan instan 65 ml aku tambah air ya, gula pasir 150 gram, ragi instan 1 sendok teh, baking powder double acting 1 sendok teh, dan pewarna makanan nanti kita pakai secukupnya aja ya. Caranya, ini santan aku masukkan ke dalam panci, gula, lalu ini kita rebus sebentar aja ya sampai gulanya larut. Aduk-aduk, jadi nggak perlu sampai mendidih ya, yang penting gulanya larut. Kalau sudah larut, ini kompornya bisa kita matikan dan biarkan dulu hingga hangat. Baking powder dan pewarna makanan ini aku sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah yang lebih besar, masukkan tepung beras, tepung terigu, dan ragi instan 1 sendok teh. Aku aduk-aduk dulu. Kalau sudah rata, masukkan santan tadi. Ini sudah dalam keadaan hangat ya, jangan terlalu panas tapi juga nggak dingin. Aduk-aduk lagi. Aku masukkan semua, aduk sampai tercampur rata. Supaya cepat dan nggak ada bahan yang bergerindil, aku saring. Nah, seperti ini sudah, ini akan aku istirahatkan. Kita ambil plastik wrap, kalau nggak ada boleh juga ya pakai kain bersih. Nah, ini kita biarkan selama 40 menit. Setelah 40 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipatnya. Sekarang tambahkan baking powder 1 sendok teh. Dan pewarna makanan, ini aku pakai warna violet, secukupnya aja sesuai selera. Lalu aduk-aduk sampai adonannya ini hilang gelembungnya. Kalau warnanya kurang terang boleh ditambah. Aduk-aduk ya. Lalu masukkan ke dalam gelas takar supaya nanti kita mudah menuangkan ke dalam cetakannya.
Ini harus benar-benar diaduk ya sampai baking powdernya tercampur rata. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan sampai beruap banyak, lalu masukkan cetakannya. Cetakannya ini nggak perlu diolesi apapun ya, langsung aja. Kemudian kita tuang sampai penuh. Ini diberi jarak supaya nanti saat mekar dia nggak berhimpitan. Kalau sudah, ini kita kukus selama 40 menit menggunakan api besar ya. Setelah 40 menit, kuenya sudah matang dan diangkat, tunggu dulu hingga hangat, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah ini dia, kue mangkok super cantik kita sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak ya dan anti gagal. Gimana bisa ya? Bahan-bahannya ini tepung beras 125 gram, tepung terigu 65 gram, santan 250 ml, aku dapat dari santan instan 65 ml ditambah air ya, gula pasir 150 gram, baking powder aku pakai yang double acting ya, 1 sendok teh, vermipan nanti kita pakai 1 sendok teh juga. Untuk mendapatkan warna merah aku kombinasikan antara warna merah tua dan warna kuning tua, nanti kita lihat ya warnanya. Siapkan panci, masukkan gula pasir, santan. Ini kita hidupkan kompornya, dimasak sampai gulanya larut ya, jadi nggak perlu sampai mendidih, yang penting gulanya larut aja. Kalau gulanya sudah larut seperti ini kompornya bisa kita matikan, kita aduk-aduk dulu ya untuk mengurangi uap panasnya. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan tepung beras, tepung terigu, ragi instan ini 1 sendok teh, masukkan juga, lalu kita aduk-aduk. Kalau sudah, masukkan santan, tapi santan ini dalam kondisi hangat ya, tidak terlalu panas. Jadi diaduk lagi ini sampai tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring. Kalau sudah tercampur rata seperti ini akan kita istirahatkan dulu. Aku tutup pakai plastik wrap. Kalau nggak ada boleh juga pakai kain bersih ya. Kita istirahatkan selama lebih kurang 30 menit. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan. Kita akan panaskan dulu cetakannya ini. Ini sudah selesai kita istirahatkan selama 30 menit, sudah bisa digunakan ya. Selanjutnya kita tambahkan baking powder yang double acting
Aku saring dulu supaya tidak ada yang bergerindil, lalu kita aduk hingga benar-benar tercampur rata ya. Kalau sudah, ini akan aku bagi menjadi 2. Kira-kira aja, jadi nggak aku ukur benar ya. Nah, yang di gelas takar ini untuk warna putihnya, yang di mangkok ini akan kita beri pewarna. Ini aku tambahkan sekitar 10 tetes warna merah. Warna kuningnya aku tambahkan 2 tetes. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Supaya lebih jelas, aku tambahkan lagi sekitar 3 tetes. Jadi ini disesuaikan aja ya, untuk warnanya ini disesuaikan dengan selera kalian aja. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam gelas ukur juga. Ini aku aduk lagi hingga benar-benar tidak ada gelembung udara ya. Ini sudah panas, sekarang waktunya akan aku masukkan. Cetakannya ini nggak usah dikasih olesan apa-apa ya, langsung aja kita masukkan sampai penuh, tapi jangan sampai luber ya, hati-hati juga. Aku masukkan juga ini yang warna merahnya, jangan lupa diaduk dulu. Kalau sudah, ini kita kukus selama 15 menit. Apinya besar, jangan dibuka-buka ya. Setelah 15 menit, ini kue kita sudah matang sempurna, hasilnya merekah ya. Kita matikan dulu kompornya dan dibiarkan dulu hingga dingin. Setelah dingin, ini akan kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya, kita tinggal pencet-pencet aja ini di bagian pinggirnya. Nah, mudah ya untuk mengeluarkannya, hasilnya juga cantik ya. Nah, ini dia kue mangkok merah putih kita sudah jadi. Gimana hasilnya, cantik banget? Pertama kita buat biangnya dulu ya. Ini tepung terigu 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, ragi instan 1 sendok teh, air hangat 3 sendok makan, ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita istirahatkan selama 15 menit ya.
Selanjutnya siapkan tepung beras 200 gram, tepung terigu 50 gram, gula merah atau gula aren ini 150 gram, tape singkong 150 gram yang sudah aku haluskan ya seperti ini. Selanjutnya santan 350 ml, ini 1 santan instan yang aku larutkan dengan air. Selanjutnya gula pasir 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, baking powder 1 sendok teh, pandan ini 2 lembar ya yang sudah aku potong-potong. Pertama kita larutkan dulu gula merah, gula pasir, dan santan. Ini aku masukkan semua ya santannya. Daun pandan yang sudah dipotong-potong juga kita masukkan. Lalu ini kita hidupkan kompornya, kita masak sampai mendidih atau sampai gulanya larut ya. Kalau gulanya sudah larut, ini kompornya kita bisa matikan ya, diaduk-aduk sebentar supaya uap panasnya berkurang. Siapkan wadah yang agak besar, masukkan tepung beras, tepung terigu, garam, tape singkong yang sudah kita haluskan ya. Ini aku aduk-aduk dulu sebentar. Lalu kita masukkan larutan gula merah ini dalam keadaan hangat ya. Jangan lupa disaring supaya kotorannya nggak ikut termasak. Aduk lagi hingga adonannya tercampur rata. Supaya cepat, ini aku saring aja ya. Nah ini sudah aku saring. Bahan biang yang sudah kita diamkan 15 menit tadi sudah mengembang ya seperti ini. Lalu kita masukkan semua. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini aku keplok-keplok ya seperti ini atau dikocok-kocok. Menggunakan spatula seperti ini boleh, menggunakan balon whisk juga nggak apa-apa ya. Ini selama lebih kurang 10-15 menit. Kalau sudah 10 menit, ini akan aku tutup menggunakan plastik wrap atau boleh juga menggunakan kain ya. Ditutup yang rapat. Selanjutnya ini akan kita istirahatkan dulu ya selama lebih kurang 1 jam. Untuk taburannya siapkan kelapa setengah tua, kita ambil bagian putihnya aja ya, tambahkan sedikit garam, tambahkan juga daun pandan yang sudah kita potong-potong seperti ini, lalu diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya ini kita kukus selama lebih kurang 10 menit ya. Setelah kita diamkan selama 1 jam, ini adonannya sudah 2 kali lipat ya. Kemudian tambahkan baking powder 1 sendok teh, lalu ini kita aduk hingga tercampur rata dan tidak ada buihnya lagi ya.
Lalu ini kita masukkan ke dalam gelas takar. Siapkan cetakan kue talam. Lalu ini adonannya kita aduk-aduk lagi ya, supaya nggak ada gelembung udaranya. Kemudian kita masukkan penuh ya, tapi jangan sampai luber. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga beruap banyak seperti ini. Lalu kita masukkan kuenya. Jadi tipsnya supaya nanti mekarnya sempurna, gunakan kukusan yang kecil aja ya, jangan yang besar, supaya uapnya itu terfokus ke kuenya. Jadi kita ngukusnya nggak perlu terlalu banyak-banyak ya. Nah ini kita kukus selama 20 menit. Sisanya ini kita kukus menggunakan panci yang berbeda. Sama seperti tadi, kita tunggu hingga benar-benar mendidih ya, baru kita masukkan. Ini kita kukus selama 25 menit menggunakan api yang besar. Jangan dibuka-buka selama kita mengukus ya. Setelah 25 menit, ini kue kita yang di kukusan ini sudah matang, semuanya mekar. Dan yang di kukusan satunya juga sudah matang. Ini kita tunggu dulu ya hingga dingin. Untuk mengeluarkannya, ini kita tekan-tekan ya seperti ini. Karena masih agak hangat, jadi agak susah. Aku congkel aja menggunakan sendok ya, seperti ini aja. Lakukan lagi seperti tadi. Nah ini dia kue mangkok gula merah kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, apalagi kita nikmati bersama dengan kelapa parut. Rasanya manis, gurih, kalian wajib coba ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.